Ada lagi Bapak yang mau diceritakan? Ya paling kalau nextnya ya, yang saya tahu sampai sejauh ini dan sampai sekarang itu anak saya. Capek ah. Selalu ada hal. Selalu ada hal. Jangan lupa hal. Jangan lupa. Halo, Pohihi geng, apa kabar semuanya? Balik lagi nih kita sama ini Bung Roy. Om Roy. Yang kemarin di part 1 udah pada nonton apa belum nih? Kontrol. Di part 1 nonton sampai habis. Makanya ada beliau lagi di sini. Rokok gue juga habis lagi. Biar Waduh. ngelanjutin episode Yang sebelumnya. Episode 1 part 1 lah. Di part 1 kita udah dengerin cerita pengalaman horornya Om Roy. Mulai dari Yang mencekam sampai Menyedih. ending. Aduh, sampai sedih banget tuh ya. Aduh, mudah-mudahan semua terhibur. Min. Dan sekarang kita lanjut lagi nih Om Roy. Kita lanjut lagi nih. Di part 2 ada yang kepotong nih. Ya kan? Potong nih. Sabar dulu. Boleh diceritain nggak lanjutan dari ceritanya Om Roy? Ya. Monggo. Dibilang mistis nggak cukup sih, mistis doang ya. Ya. Ada bahagianya, ada juga sedih. Kemarin Pasti. udah sedih-sedihan nih. Iya. Kemarin udah sedih-sedihan. Bener. Oke. Ini ada semua mistisnya, sedihnya, bahagianya. Komplit, paket komplit. Pakai karet 2 nih kalau nasi goreng. Cakep. Ceritain Om Roy. Kita Mulainya apa? cerita bahagianya aja. Benar, Cerita cerita bahagianya bahagianya. dulu deh. Cerita bahagianya deh. Cerita bahagianya itu setelah saya itu menikah, ya kebahagiaannya tuh ya itu. Saya 2 bulan setelah saya menikah, saya dapat kabar bahwasanya orang rumah udah ngisi. Alhamdulillah. Berbahagia juga kita. Jadi singkat waktunya, setelah saya dapat kabar itu, ya yang namanya lagi ngisi ya pasti banyak yang namanya ngidam lah, inilah itulah, pasti banyak. Benar. Ngidam. Mulai dari dia masih di alam kandungan itu banyak sih yang ngidam. Yang dingidamkan itu sama istri itu makanan-makanan yang ada di Jawa. Sedangkan itu posisi saya itu di pulau Pulau mana, Pak? Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun. Tapi ngidamnya makanan Jawa. Jawa. Iya. Oke. Contohnya yang dingidamkan sama dia itu kayak nasi bebek Madura. Nasi bebek Madura itu kan di sono nggak Ya, ada. Bener. Adanya kan di sini. Dan itu ada selang 2 bulanan kayak gitu, itu belum terkabul yang dingidamin sama dia. Tapi alhamdulillah terwujud juga. Terwujud juga. Terwujud. Kebetulan teman lagi mudik ke Jawa. Hmm. Ya termasuk masih karyawan juga, satu tim Kantor. lah kita Ya, di oke, sono. satu tim ya. Satu tim di sono. Dia balik ke Jakarta, kebetulan selesai cuti dia di Jawa, balik lagi ke Karimun, dia bawakan. Bawa Penuhi lah bebek ya. Maduranya. Iya. Terpenuhi lah. Alhamdulillah, karena kata orang itu kalau yang namanya ngidam Harus dikabulin, diturutin. Ya. Kalau nggak diturutin bisa anaknya nanti kayak suka Ya. Ices. Ya, Kes, ya, gitu ya, ya. ya. Bener sih. Setelah itu tapi itu pun saya percaya nggak percaya. Iya, Iya. betul. Betul itu mah. Tapi yang namanya kita yang dengar omongan dari orang tua, Iya. pasti kita juga Itu tradisi ya lah itu. turutilah gitu ya kan. Yes. Setelah itu dituruti, apa yang terjadi, Pak? Iya, kalau setelah dituruti yang terjadi ya biasa-biasa aja. Masih biasa aja tuh ya. Iya, biasa aja. Dan yang anehnya lagi, ngidam yang gua temukan itu, coba kalian pikir, Oke.
bini gua itu ngidam roti O. Oke. Tapi roti O itu yang di bandara. Roti O di bandara. Mungkin baunya semerbak, Cok, kalau di bandara. Iya. Setahu saya di mana-mana roti O tetap baunya. Baunya Iya, semerbak. stasiun Itu juga. ya kan? Iya. Ini kurang Tapi nih. mungkin kalau gua ceritakan kalian nggak percaya ya. Iya. Coba ceritain. Tapi percaya nggak percaya harus percaya kalian. Iya. Kenyataannya begitu. Oke. Jadi ini roti O ini ngidam. Adik gua dia posisi dia itu di Batam karena dulu di Tanjung Balai Karimun itu yang nggak ada yang namanya roti O. Oh, oke. Adanya itu di Batam. Oke. Nah, adik saya kebetulan mau datang dari Batam ke Tanjung Balai Karimun. Oke. Nah, nitip lah. Saya lah nitip sama adik kandung saya sendiri kuliah di Batam. Nitip saya, tolong belikan roti O yang ada di bandara. Oke. Nah, siap bang katanya. Oke. Nah, berjalannya waktu, tiba-tiba setelah dia beli roti O, dia datanglah ke Tanjung Balai Karimun. Nah, setelah dia datang ke Tanjung Balai Karimun, dikasihkannya lah ini roti O ini sama kakaknya. Oke. Berarti jatuhnya itu kakak ipar dia dong. ipar, Yes. iya. Dikasihkan roti O ini. Kakaknya nggak mau makan. Aswin makan sendiri aja. Keanehan mulai terjadi di sini ya. Iya. Aswin makan sendiri. Kenapa kan kakak Iya. udah nitip, kakak kan lagi ngidam. Nah, bini saya langsung. Aswin belinya di mana? Di itu, di pelabuhan. Ya, makanya Aswin aja yang makan. Kakak pengennya yang di bandara. Tahu, dia tahu kuncinya itu dia tahu. Makanya atau itu naluri atau gimana? Atau Atau kebetulan, memang itu- iya. Kita nggak tahu. Itu langsung dicak sama dia, kamu bukan belinya di bandara. Oke. Aswin beli di mana? Ini keanehan ini. Di pelabuhan. Menarik ya. Ki? Ih, Bisa Memang ketebak. Bisa ketebak memang gitu. itu kenyataannya. Oke, setelah kejadian itu, Pak. Mungkin singkat cerita sudah melewati masa-masa itulah ya. Atau masih ada keanehan lagi? Ada yang lebih Ada aneh. lagi, oke. Masih cerita ngidam gitu ya. Masih cerita Oke. ngidam ya? Iya. Oke. Ngidam yang kedua, ada pohon mangga tetangga lagi berbuah. Tahu sendiri kan, kadang Iya. orang hamil kan suka Oh, mau kayak nih. mangga Mangga muda. muda. Iya. Muda. Pas lewat dari situ, "Pah, lagi pengen mangga muda loh," katanya. "Ayo, kita beli," saya bilang begitu. "Enggak, pengennya mangga muda yang itu." Oh, spesifik. Ah, Oke. Tapi papa yang ngambil, Waduh. naik manjat, tapi jangan minta sama yang punya. Wah, Disuruh maling. Disuruh maling. Gimana tuh? maling. Maling Disuruh obstacle. maling. Aneh ya. Cuma dari dalam rumah ya. Iya. Tapi nggak boleh minta Nggak boleh minta ya. sama yang punya. Oke. Ya gua bilang, emang tega mama. Ntar kalau gua disebut tuh maling gitu Iya. ya, digebukin. Iya. Bener. Ya mau gimana ya, suka pengennya begitu katanya. Oke. Ya udah, sama. Ada orang situ yang memang gua kenal. Udah kenal situ anaknya. Gua suruh manjat mangga muda ini. Tanpa sepengetahuan istri nih. Iya, tanpa Oke. sepengetahuan istri. Entar dulu Sama. kenapa bapak yang nggak manjat? Iya. Gua nggak bisa manjat. Nggak lihat pohon mangganya gede banget. Oke. Bisa dipeluk aja syukur. Iya. Masalahnya nggak bisa dipeluk tuh pohon mangga. Gede. Memang kalau anak itu udah lihat Nah. namanya manjat kelapa pohon. Oke. Gua memang nggak biasa manjat ya kan. Gua minta tolong dong. Oke, minta tolong nih ya. Iya, gua Tanpa minta sepengetahuan tolong. istri nih. Oke. Gua bawa tuh mangga, nggak mau dia makan. Tahu. Tahu lagi nih. Tahu Tahu lagi. lagi ternyata. Tapi historinya setahu saya, kalau menurut cerita dari bini saya, dia bisa merasakan
tapi dia tidak bisa melihat. Feeling, Ki. Feeling. Feeling. Kalau melihat dia tidak bisa, tapi kalau merasakan dia bisa. Hmm. Tapi kalau menurut saya nggak ada hubungannya ke situ. Oke, karena Kebetulan Karena aja. ini memang kayaknya yang namanya ngidam ya. Iya. Mungkin Kebetulan. kuat ya. itu Feelingnya dia. ya. Keluar. Emang nggak, dia nggak mau mati. Jadi prasangkanya Om Roy ini masih positif nih ya. Iya. Karena memang posisi lagi hamil, masa-masanya ngidam ya kan? Iya. Makanya tadi seperti yang kalian pikirkan itu tadi mungkin itu suatu kebetulan gitu ya kan. Iya, Tapi kan iya. udah Berulang kali. Berulang berulang kali. sampai 2 kali. tetap sama. Benar. Oke. Berarti kebetulan nih. Ki. Kebetulan pangkat 2. Angkat 2. Ya ujung-ujungnya mau tak mau saya tetap saya yang manjat. Tapi saya pakai tangga dong. Biar lebih mudah. Bener. Soalnya nggak nyampe, Nggak nyampe. katanya. Oke. Kan nggak nyampe. Untungnya itu pohon mangga nggak di sekitar pohon mangga itu yang punya kan gitu. Oh, rada jauh nih. Rada jauh dari rumah ya. Karena Iya. itu ibarat kayak tanah kosong. Ada pohon mangga. Gitu. Oke. Aman lah ya. Aman. Dapat tuh. Dapat. Makan. Kalau itu makan tuh. Baru mau dimakan. Iya, tanpa bertanya dia langsung minta dibukain makan. Itu kalau boleh tahu Tapi kalau nggak benar kita nggak sesuai sama yang dia Nggak mau minta. dia nggak mau. Nah, itu kejadian di 2 keanehan ya, mungkin 2 keanehan itu, Pak. Itu di rentan umur kehamilan berapa bulan? Mungkin kalau Om Roy inget gitu. Dia itu udah umur berarti waktu setelah selesai acara kan umur 3 bulan dia kami ya, masih itu umur 2 bulan di kandungan. Saya itu resepsi di Medan. Oh, masih terhitung. Berarti setelah resepsi balik ke Karimun sekitar kurang lebih 3 atau 4 4 bulan. Jadi masih Masih muda ya? Masih muda lah, Masih masih muda, muda ya. muda. Tapi sudah Feelingnya udah kuat. feelingnya udah kuat banget nih. Feeling Oke. Setelah itu Pak, ada kejadian aneh lagi. Selama masa ini ya, Kehamilan. kehamilan nih. Kehamilan kalau yang aneh enggak sih. Tapi kalau cerita kayak kalau di budaya Jawa itu memang nyokap saya juga Jawa, tapi karena udah lama di Sumatera itu yang namanya kebudayaan Batak itu udah ibaratnya dia udah mendarah Ya, daging gitu campur ya. lah ya. Nah, udah itu jadi budaya Jawa itu kayaknya udah Hilang. ibarat hilang gitu. Oke. Jadi kalau yang namanya kalau di Jawa itu kan banyak katanya famali. Ya. Iya. Kalau saya di Batak saya nggak ada yang saya nggak percaya yang namanya cerita famali. Pamali. Oke. Kalau dulu yang namanya istrinya hamil gitu Nggak boleh kan, ini, nggak boleh nggak itu, boleh iya. gunting kuku di malam lah, Iya. nggak boleh bakar sampah lah, Iya. nggak boleh mancing lah, Banyak lah ya, banyak. iya, Banyak. yang Famali. bunuh binatang lah, nggak boleh, banyak banget aturannya. Oke. Tapi beberapa ada yang saya laksanakan sesuai anjuran istri yang nggak boleh itu. Ada sebagian memang gua langgar gitu. Kayak gua bakar sampah. Sore-sore tuh. Iya. Sore-sore. Mancing tetap mancing gua. Hobi mah tetap baik. Tetap jalan. Jalan. Karena menurut saya sesuatu yang terjadi itu menurut saya itu keyakinan kita. Kalau kita yakin itu tidak terjadi, yakin ya. Tidak Gua bakal rasa terjadi. itu terjadi. iya. Intinya niat gue baik doang gitu. Oke. Kalau Tiba-tiba menurut merinding. kalau menurut saya, tapi kalau ya kayak mertua saya, bini saya, orang itu kan masih Iya, yang masih namanya lekat apa Ya, ya, Jawa ya, ya. itu kental banget kan. Betul. Lamanya di Jawa kan Ya. gitu. Benar. Tapi setelah saya jalani itu nggak ada sih kalau kendala atau gimana. Nah, mungkin agak kita percepat sedikit Oke, ya. singkat cerita nih ya. Nah, Singkat lahir. cerita itu mau mendekati Hari kelahiran. kelahiran, mungkin kalau nggak salah ya, istri itu minta sama saya izin dia pengen lahiran dekat sama di kelahiran dia pertama. Oh, HPL-nya. Ya, HPL-nya dia itu pengen lahir di tempat dia dan dekat sama orang tuanya. Nah, dengan satu alasan mungkin yang namanya baru
anak pertama ya, Ya. Ya. pengen dibimbing Ya. orang tua nanti Betul, betul, gimana betul. cara ya mau mandiin bayi, Iya, gimana iya, iya. gendongnya, Benar, gimana benar. ngurusinya, ini itu macam, ya, namanya belum ada pengalaman ya. Ya, betul, betul. Nol lah. Nah, dia minta izin sama saya itu berarti 2 bulan sebelum dia APL, berarti umur 7 bulanan 7 bulan lah ya, menjelang 8-9 bulan Iya. tuh ya. umur 7 bulanan udah saya fine aja, yang penting dia nyaman. Nyaman, betul. Enaknya gimana, yang Ya. penting dia nyaman. Setelah saya itu ya oke, hari hanya juga udah tiba, saya pun ngantar dia ke Pemalang. Oh, daerah Pemalang ya. Iya. Dan saya itu pun waktu di Pemalang paling nginap, kalau nggak salah saya cuma nginap itu 2 hari. Nginap 2 hari di sana. Saya izin sama mertua, saya nitip. Kalau memang saya minta maaf udah ngerepotin. Saya juga manggil sama mertua saya itu mama sama papa gitu. Ya. Oh. Enggak, memang sih kalau di Batak itu sebenarnya bukan mama papa panggilannya ya, karena memang dari dulu gue udah terbiasa, sebelum nikah juga gue manggil mama Oh, papa, papa, gitu. ya. Jadi gue Biasaan. nggak enak mau ngurubahnya. Kalau di Batak itu seharusnya itu tulang sama nan tulang. Nantulang. Kalau istri Tulang. gua manggil ke orang tua saya itu amang boru bau. Amang Amang boru boru, sama bau. bau. Iya. Buat yang Batak Itu pasti tahu. untuk lapar lawannya. GBBA Ki. Iya. Yang Yang Batak-Batak Batak aja. aja. Yang Batak-Batak aja. Yang Batak-Batak aja. Minum dulu, Pak. Jadi setelah saya pamit Ya. sama mertua, saya berangkat balik lagi ke Tanjung Balai Karimun. Ya sambil saya itu kerja sambil nunggu itulah kabar dari Pemalang Ya. untuk gimana perkembangannya ya kan, berjalannya waktu. Kalau nggak salah itu sudah lewat dari APL-nya dia, belum ada itu, Belum ada Tanda-tanda. tanda-tanda. belum ada tanda-tanda. Oke. Mungkin kalau nggak salah udah lewat dari APL itu sekitar 2 mingguan. Arti saya juga yang namanya pasti sering lah komunikasi. Iya, udah intens. Dan dirasa penasarannya saya itu kenapa ya udah lewat APL belum ya. Saya karena banyak juga dengar cerita, mungkin banyak juga yang lewat dari APL, ada kadang masih sebulan lewat dari Iya, APL iya. gitu. Ya udah saya berpikir positif aja, ya udah saya tenangin sambil saya juga di sana beraktivitas seperti biasa. Oke. Udah tiba-tiba saya dapat kabar itu istri itu udah mau dibawa ke rumah sakit. Saya tanya kenapa, udah mulai ngeden. Oke. Ngeden, dibawalah ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, saya pun belum ada itu, sebenarnya saya belum ada juga persiapan tuh. Saya nunggu kode dari Pemalang, saya berangkat. Oke, tapi belum ada tuh ya. Itu belum ada. Jadi dibawa ke dokter A. Dibawa ke dokter A itu infonya itu apa ya? Air ketuban ya. Iya, pecah. Air ketuban itu udah mulai habis. Oh, Berarti sudah udah pecah. pembukaan ya. Ya pembukaan dalam arti atau air ketuban itu katanya bisa keluar dari BAB, bisa keluar dari Air kencing. buang air kecil Oke. tanpa kita sadar gitu. Jadi kita jadi keluarga di sana juga rembuh. Infonya katanya rumah sakit dokter yang ini pernah, saya juga nggak menyebutkan ya siapa dokternya karena ini bersifat itu juga,
katanya pernah dokter ini operasi juga sesar, mengakibatkan itu pasien meninggal dunia. Oke. Oknum, kita sebut oknum kali ya. Iya, Oknumnya ya. gara-gara waktu operasi ada salah satu alat ketinggalan Allahu Akbar. di dalam tubuh, tapi udah selesai semua operasi. Ketahuan itu mungkin Bisa udah begitu. setelah di itu ya, apa sih namanya ya? Iya, Di iya, scanning ya atau Iya, apa iya. sih gitu. Pasti ketahuan dong. Ternyata ada ketinggalan di situ, penting udah jadi kita rembuk, jadi dipindah lah Oke. istri ke rumah sakit B. Setelah pindah ke rumah sakit B, disitulah saya dapat perintah kalau bisa papa berangkat. Oke. Itu semua saya prepare semua, untuk itunya saya prepare, saya semua izin ke kantor, udah saya pesan semua tiket, berangkatlah saya. Nyebrang dulu dong saya dari Tanjung Balai ke Karimun, berarti saya ke Batam dulu. Batam, ya. Dari Batam lah saya nanti baru naik pesawat, itulah ke Soekarno Hatta. Dari Soekarno Hatta itu memang saya ngejar waktu. Dari Soekarno Hatta itu langsung saya ke stasiun. Kereta ya, naik kereta ya. Iya, saya naik kereta dari sini sampai ke Pemalang. Setelah saya nyampe di masih di perjalanan nih di Pemalang, saya sekitar saya masih di jalan itu sekitar jam 11:30 malam. 11:30. Saya masih di Pemalang. Masih Kereta. di kereta menuju belum ke sana nyampe, ya? Iya. Di jam 12:30 Salah satu. disitulah saya baru dapat kabar bahwasanya udah melahirkan. Udah sesar. Tapi di sesar itu dia dibilang itu dia mengalami 2 proses. Dibilang normal juga dijalaninya, dibilang sesar juga Dijalanin juga. dijalani sama dia. Kenapa gua bilang normal dijalaninya? Karena dia di normal itu udah sampai dia pembukaan 10. Pembukaan 10 itu kan udah terakhir tuh. Tapi itu bayi itu nggak mau keluar. Karena udah nggak mau keluar, istri juga udah nggak kuat, itu langsung dibawa ke ruangan operasi. Segera dilaksanakan. Intinya lahirnya anak, saya nggak ada di lokasi, masih di perjalanan saya. Saya nyampe itu di Pemalang itu pas jam 1. Nah, jam 1 nyampe saya di stasiun Pemalang. Saya dijemput sama mertua saya. Dijemput sama mertua, langsung itu nggak tanpa ke rumah lagi, saya minta langsung saya ke rumah sakit. Setelah saya nyampe di rumah sakit itu, yang namanya pasti saya langsung dong masuk ke ruangan operasi rawang ya. inap. Udah selesai. Sudah kan? selesai ini, oke. Ke rawang inap itu semua. Istri ketemu saya. Saya belum malam itu saya belum bisa ketemu sama anak. Karena anak itu masih di Inkubator. ruangan, bukan inkubator, di ruang inap anak. Karena itu kan nggak disatukan kan. Udah selesai nyusu diambil orang itu di ruangan itu bayi. Iya. Khusus dia kan di ruangan bayi dia. Besok paginya saya baru bisa ketemu. Singkat waktu saya istirahat, paginya saya baru bisa ketemu. Setelah pagi saya pengen ketemu sama anak, saya ke ruangan bayi. Ditanya sama suster, siapanya Pak? Saya bapaknya, saya bilang begitu. Oh iya Pak, mari masuk katanya. Saya lihat itu anak, infonya itu kalau nggak salah saya dapat kabar itu hampir 39 cm panjangnya ya. Lumayan ya. 39 cm. Tapi setelah saya lihat bayi itu, kenapa pendek banget gitu. Tapi infonya hampir 39 cm. Iya, tapi kenapa pendek banget? Oke. Saya bilang begitu. Ternyata
dibuka bedongnya itu, bedong ya namanya, Iya, iya. Kalau bedongnya dibuka itu ternyata posisi anak saya itu perih banget saya ngelihat kondisi anak saya itu setelah dijelaskan sama suster. Yang namanya kita sebagai orang tua ya, Ya apalagi pertama ya. ngelihat anak kita kondisi begitu merintih. Oke. Saya lihat itu suster ngejelasin begini Pak, kalau kita luruskan kedua tangan dia menangis. Kalau suster bilang itu kayak dia takut gitu loh. Mungkin ya waktu waktu proses itu karena udah kehabisan air ketuban, jadi kayak Lingkup posisi dia ya. itu begini. Kedua kaki nggak bisa diluruskan, kedua Tangan juga. tangan juga nggak bisa diluruskan. Kalau kita paksa luruskan itu bayi menjerit. Saya juga nangis di posisi itu. Saya itu langsung minta sama suster, saya pengen ketemu langsung sama dokter spesialis itu. Karena yang di benak saya teringat saya mah dulu anaknya dari abangnya nyokapnya saya. Om nih ya, om ya berarti ya. Kalau di sana itu dibilang itu tulang saya. Tulang ya. Iya, abangnya mama punya anak. Ya. Anak pertama posisinya itu Percis sampai kayak dia umur 30-an tahun lebih lah. Tidak bisa jalan, tidak bisa bangun. Dia nggak jelas dengan kondisi begitu. Ya namanya ya kurus ya. Iya, iya. Jadi saya berpikiran ke situ. Aduh. Pokoknya negatif lah pikiran Iya, iya. saya di situ. Tapi saya tetap berusaha. Bagaimanapun cara ini anak ini harus tetap gimana? Harus Normal tetap ya? normal. Oke. Itu saya mau apapun itu, mau gimana berapapun itu tetap akan saya usahakan. Ya. Itu langsung saya ketemu sama dokter spesialis tulang. Setelah saya konsultasi sama spesialis tulang, anak pun lu bayangin ya, anak masih umur 1 hari ya, di ronsen sama di apa sih yang CT scan. yang pakai yang CT scan itu kan tajam tuh infrared. Betul, Gitu. aduh. Anak masih umur 1 hari loh, itu Belum- tajam tuh. Belum genap 24 jam tuh. 24 jam. Belum. Belum. Semalam tuh baru. Itu ngelihat tulang, untuk ngelihat tulang dia itu. Aduh. Tak mau itu memang harus dilaksanakan untuk mengetahui kondisi tulang dia. Oke. Nah. Singkat ceritanya, Pak. Alhamdulillah setelah tahu kondisi dia, info dari dokter katanya alhamdulillah tulang normal. Alhamdulillah. Itu saya lega. Oke. Jadi untuk mengatasi ini gimana dok? Paling kita butuh terapi Pak. Tapi kayaknya yang agak parah itu kaki dia agak sebelah kiri, bengkoknya sampai begini. Oh. Udah begini, muter lagi begini. Itu jadi yang kaki dia sebelah kiri itu umur 1 hari, dia 1 hari ya. Mau tak mau itu digip. Oh, untuk ngelurusin ya, Lurusin. untuk ngelurusin ya. Iya, untuk ngebalikin itu digip. Oh. Oke. Ya, bayangin aja digip ya, yang kayak itu kan kayak Patah semen. tulang. Kayak semen, Bukan kayak yang semen. Iya, yang keras. Iya, yang sekeras. Iya, iya, iya. Itu kemungkinan besar 90% sembuh Balik lagi normal. normal. Alhamdulillah. Tapi walaupun begitu kita tetap harus berdoa kata dokter. Ya. Nah, habis itu udah kondisi dia masih di bedong masih posisi begitulah. Tapi ini kan udah mulai tuh paling terapi. Ya. Jadi paling cukup saya itu di rumah sakit itu kayaknya cuma 3 hari dah di rumah sakit. Oke. Sambil istri juga rawat lihat. inap, Ya. anak juga di terapi.
Di pas waktu saya di ruangan terapi itu juga pelan-pelan kayak diluruskan, kayak ya yang namanya dokter juga lah. Ya gue juga nggak kuat Ya. ngelihatnya sampai dipaksa sedikit-sedikit, memang nggak langsung di Ya itu pelan-pelan ya. iya di terapi sama dia. Merintih saya di situ ngelihatnya. Pak, tapi Dan- terbesit satu hal mah Pak. Ini ada ngaruhnya sama pamali nggak Pak? Kalau balik lagi ke mistis ngaruh nggak sama Saya nggak pamali? pernah berpikiran ke situ. Memang pure ketuban aja, kurangnya air Kebis. ketuban. Dan setelah saya kejadian anak begitu pun, setelah kayak ngobrol-ngobrol sama mertua, tidak ada saya dengarkan ibaratnya itu terjadi karena gara Pak Pamali waktu dulu saya begini, nggak ada. Beberapa yang larang dilakukan nggak ngaruh ya. Memang pure Medis. Karena gitu memang ya. mertua saya juga tahu banget saya. Oke. Yang begituan memang Chandra nggak itu. Apa gitu percaya. Iya. Jadi memang Karena menurut medis. saya itu kembali sama keyakinan kita sih. Ya betul betul. Kalau yakin kita itu terjadi, bisa terjadi. Ya karena saya yang mungkin nggak yakin itu nggak bisa terjadi. Iya, nggak terjadi. Iya. Intinya Dan begitu aja sih. positif ya maksudnya. Iya. Dan nggak ada yang perlu saya khawatirkan, itu aja. Oke. Singkat cerita, setelah selesai Terapi terapi ada kejadian apa Pak? berjalan normal. Ya apa berjalan normal? Ngopi dulu. Ngopi dulu. Soalnya ini udah Tegang nih nunggu. tegang nih nunggunya nih. puncak. Nunggu puncaknya nih. Nah setelah itu 3 hari berjalan di rumah sakit. Dan anak juga udah terapi, dan anak itu masih panjang proses terapi dia, karena itu juga masih di GIP juga kan, belum bisa diapa-apain. GIP itu kalau nggak salah saya itu 7 hari Seminggu ya. baru bisa dibuka. Oke. Jadi saya itu minta dirawat di rumah, dan ada suster yang Menjaga. standby di rumah. Jagain. Jadi kan waktu itu standby suster di sana untuk sambil terapi apa semua. Paling pas waktu buka gipnya itu aja baru ada bantuan lagi dari rumah sakit. Oke. Dan itu dokternya langsung sendiri. Karena kan itu yang di gipan itu kan itu udah keras. Yang namanya semen. Ya ya ya. Lu bayangin tangan di semen, setelah dibuka pasti Kaku. bukan kaku. Apa sih namanya ya kalau udah terlalu lama direndam gitu? Pucat. Pucat banget, Keriput. putih banget, keriput gitu. Begitulah kondisinya. Alhamdulillah setelah dibuka gip itu engsel kaki dia itu 60% udah ada perubahan. Udah mulai itu setelah 2 hari setelah buka gip juga udah mulai tuh pelan-pelan tangan lurus dia, tapi masih agak nangis. Awalnya itu belum bisa sampai lurus banget, paling ya kayak 3/4 lah. Alhamdulillah lurus banget dia udah bisa. Begitu juga kakinya. Di situ setelah walaupun dia masih ada menangisnya, tapi enggak apa sih namanya? Walaupun nggak kuat banget lagi nangisnya gitu, ya kayak nangis biasa aja gitulah. Di situ pun saya merasa senang setelah melihat perubahan anak. Ya lu bayangin sendiri aja. Iyalah. Lega lah ya, lega nih. Iya, Pasti. baru anak pertama kita menemukan yang bermacam-macam cobaan. Cobaan. Pasti. Ini bisa jadi pelajaran juga nih Ki buat Wahihi Geng nih. Betul. Pengalamannya Pak Pengalaman Chandra melahirkan pertama ya. harus digip gitu. Sekarang saya tanya, anak bayi berapa bulan paling cepat baru bisa dia jalan? Bayi. 1,5 tahun mungkin ya. Iya, 1,5 tahun, 2 tahun mungkin. Ya 2 tahun lah, 1,5 sampai 2 tahun lah mungkin. Tapi kalau anak saya yang pertama 11 bulan dia udah jalan. 11
11 bulan. Iya. Belum genap setahun. Belum setahun, Belum ulang setahun ya. belum ulang tahun nih. Oke. 11 bulan. Masih 11 bulan tuh. 11 bulan dia udah jalan. Udah mulai nih. Oke, ini singkat cerita sampai ke 11 bulan ya. Iya. 11 bulan. 11 bulan dia udah bisa. Oke, setelah itu Pak, Iya, dengan udah berjalan 11 bulan begitu dan melihat anak saya berjalan walaupun masih ya ibaratnya kalau disenggol gitu Ya, kayak jatuh lah ya. gitu ya. Ya saya bangga dengan mengingat masa lalu dia dari awal dia lahir. Benar. Di situ saya senang. oke. Setelah kejadian dia bisa jalan, pastinya bangga orang tua kan, gitu. Ada nggak mungkin di perjalanan itu yang sedikit rada janggal gitu atau apa gitu Pak? Belum ada. Janggal di situ belum ada yang kelihatan. Dibilang janggal pun sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada ya. Yang menjanggali masa dia apanya itu gitu enggak. Mungkin setelah 11 bulan itu Enggak ada. belum ada. Itu belum ada. Cuma orang-orang juga kaget. Ini anak cepat banget jalannya. Iya. Ya karena Padahal kondisinya dari awalnya udah begitu ya. Oke. Dan satu lagi setelah saya itu dia itu kan nyokap saya udah itu ya udah ketemu waktu di Tanjung Balai. Sebenarnya belum sih, umur orang itu di sana itu anak saya sampai umur 3 bulan Di Pemalang gitu ya. di Pemalang. Saya paling di sana sekitar 2 mingguan lah. Oke, terus balik Setelah lagi anak ya. lahiran saya balik lagi ke Tanjung Balai Karimun karena bayi di bawah 3 bulan ke atas belum bisa di pesawat. Iya, betul. Karena dia belum kuat. Nah, setelah 3 bulan dia mungkin 3 bulan lebih gitulah, walaupun lagi sedikit gitu, baru saya jemput lagi ke Pemalang, baru saya bawa ke Tanjung Balai Karimun. Setelah saya bawa ke Tanjung Balai Karimun, nggak lama setelah itu saya dapat info kakek nenek dia dari Sumatera Utara itu mau datang. Oke. Nah, dengan kita banyak bercerita tentang waktu awal dia lahiran semua begini. Ya banyak lah ya yang namanya pendapat ya. Gitu. Iya. Ini anak beda banget ya. Lu bayangin, berarti anggaplah ya, gue juga kurang takut salah ya. Iya. Mungkin dia udah umur 4 bulanan lah, itu udah ketemu sama kakek sama neneknya yang dari Sumatera. Kalau kena tangan dia ke kita, itu ibarat kayak pukulan dia itu sakit. Kayak pukulan orang gede gitu ya. Ibarat dibilang pukulan kayak orang gede, enggak. Rasanya itu kena ke kita tapi sakit gitu loh. Pelan ke kita tapi ibaratnya dia berbisa ya gitu ya. 4 bulan tuh. Iya. 4 bulan gitu. Kadang kan anak begini itu kan kena Iya, muka kena. kita ya. Tapi kayak digaplok gitu ya. Iya, tahu. Gitu sih. Ya standar kencengnya Anak bayi. anak kecil kali gitu ya. Iya. Kayaknya Oke. banyak ya sebelum ada anak gue kayaknya sering lah gue yang namanya gendong bayi. Iya, tapi Nggak tidak sekencang itu ya. Iya. Sekeras itu. Oke. Ya banyak lah berbagai pendapat. Ya satu seperti itu. Ya kalau istilah di tempat saya itu orangnya berbisa gitu. Ya ibarat kayak disentuhnya aja kayak gitu kita rasanya sakit gitu. Sakit ya. Gitu. Oke. Itu udah janggal tuh, di situ udah janggal tuh. Nggak tahu, itu saya belum di situ belum ada yang merasa janggal. Oke. Masih positif nih ya. Iya, saya masih positif. Oke. Sampai pada akhirnya Yang lebih jelasnya itu anak itu udah
umur di 1,5 tahun. 1,5 tahun perjalanan ini dimulai. Oke. Iya, 1,5 tahun udah mulai ini nih. Jadi kalau setiap dia itu ditinggal sendiri, dia itu kayak berinteraksi. Kayak pada umumnya anak kecil. Tapi ya. walaupun begini gini, suara dia kayak bermain gitu loh. Iya, Tapi iya, kita kan nggak tahu apa yang diomongin, Dia- yang namanya bayi juga belum bisa Betul, bicara iya. kan. betul. Apa yang dia lihat juga Dia nggak tahu. kayak berinteraksi gitu. Tapi terkadang kalau tidak cocok itunya dia Nangis. tiba-tiba nangis jerit gitu. Nah, terjadi sekali 2 kali, gue masih menganggap itu Biasa suatu hal lah, yang biasa biasa. ya, Iya. mungkin ya Anak namanya kecil ya, gitu ya. iya gitu. Nah, berjalannya waktu, singkat cerita, dan itu terjadi sering berkali-kali. Sampai umur berapa, Pak? Sampai umur berapa itu? Sampai di 2 tahun. Dari 1,5 sampai ke 2 tahun ya. 6 bulan tuh. Ada interaksi kayak ya gitu-gitu lah ya. Di umur 2 tahun itu saya juga mulai merasa risih lah dengan ketidakbiasaan yang dia lakukan. Ya. Yang namanya saya juga mencari tahu dong. Mhm. Kebetulan ada di Tanjung Balai Karimun itu teman, dia itu orang Jawa juga, tapi dia indigo. Lo bisa melihat. Oke, punya six sense nih ya. Iya. Six sense. Dan kenapa saya juga bertanya, ya historinya dia udah banyak lah orang Iya. yang berobat sama dia ini itu macam gitu. Ya saya bertanya, namanya itu Mas Beben. Mas Beben. Mas Beben. Gue dengernya Mas Bebek. Sama. Beben. Gue dengernya Mas Bebek. Mas Beben nih. Oke, Mas Beben nih. Gimana Mas Beben nih? Jadi saya bertanya sama Mas Beben, Mas, kayaknya atau perasaan saya atau gimana saya nggak tahu, tapi kayaknya kayak ada yang janggal dengan tingkah Ernest, saya bilang begitu. Belum selesai saya cerita, dia langsung buka. Iya, Jan, indra keenam dia kebuka. Oh, shit man. Jadi apa yang kita tidak bisa lihat, dia bisa, Bisa lihat. lihat. Shit Oke. man. Ini Mulai seru. bapaknya sendiri percaya apa enggak nih? Hah? Setelah Om Beben bilang, percaya apa enggak? Reaksinya gimana? Kalau dari saya lihat dia ngomong begitu, 70% saya ada. Percaya. Oke. Karena sebelum-sebelumnya kan udah terjadi yang Ya, dulunya ya, ya. itu ya. Ya. Nah, dari situ saya percaya. Oke. Lanjut, Pak. Nah, jadi itu gimana ya Mas Ben ya? Gue bilang begitu. Ya, kita lihat aja dulu, Jan. Kita lihat dulu nanti di umur dia atau 4 atau 5 tahun. Selagi karena itu dia yang berinteraksi itu. Kalau di situ nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Iya. Oke. Karena ada 2 sosok itu ya, sosok yang menjaga dia. Menurut si Mas Beben. Iya. Oke. Itulah yang dulu yang udah pernah saya ceritakan. Mungkin ke Mas Yuda atau gimana ya? Oh, yang di part 1 ya? Part 1, part 1. Ya, Oke, oke. ending part 1. Oke, di ending part 1 kita Ending pernah part ngobrol-ngobrol tuh Pak Iya. setelah syuting. Oke. Iya, Off benar. cam-nya kita tahu lah itu. Iya. Cuman Iya. kita nggak tayangin gitu ya. Oke. Jadi itu katanya nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena ada 2 sosok itu yang selalu melindungi dia. Ibarat kalau dia pun nangis itu mungkin dia melihat
sosok tersebut. sosok yang ya kayak seram atau gimana. Oh ya, Ya, selain slow. orang selain yang Dua dua namanya ini. indra keenam dia betul, kebuka. betul. Itu kadang yang membuat dia kaget, dia takut nangis. Tapi kalau yang untuk mengganggu dia apa gitu enggak. Nah, Karena dua sosok ini selalu jaga. ngejaga dia, yang ngebentengin. Iya. Walau alam ya sebenarnya ya. Nah, Gue juga penasaran loh, Iya. Mas Ben, itu yang jaga dia itu dari mana? Gue bilang. Oke. Kalau saya lihat dari itunya, dari penglihatan saya, itu dia pakai pakaian Jawa. Anjir. Oke. Dua-duanya itu pakaian Jawa. Ya saya juga jadi ya mikir-mikir dong. Cokap saya juga Jawa. Tapi kayaknya ya histori begini kayaknya enggak lah. Atau ada keturunan dari kerajaan, Pak? Hah? Keturunan dari kerajaan Jawa. Kalau dari keturunan Jawa kayaknya nggak ada. Kalau Nggak ada kerajaan juga. itu nggak ada. Jadi ya keluarga Jawa aja Keluarga gitu Jawa. ya. Jawa. Maksudnya, betul. Nah, jadi setelah itu ya udahlah, nggak apa-apa lah Mas Bin kalau begitu, nanti paling kita lihat. Tapi kalau bisa saya pengennya anak saya itu kayak manusia normal lah. Normal ya. Gitu. Oke. Biasa-biasa aja gitu. Kira-kira bisa nggak ditutup indra keenam dia? Ya. Bisa aja sih. Tapi nanti kita tutup katanya. Oke. Alasannya, Pak? Kenapa nanti? Saya juga kalau masalah itunya saya Nggak nggak tahu. nanya sih Ci, secara detail nggak saya tanya. Oke. Ya karena pun saya di situ menurut saya juga ya mungkin atau perasaan saya nggak ada kayaknya problem juga, yang namanya saya juga awalnya kan iseng kan nanya gitu ya. nanya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah Mas Win kalau memang begitu. Mudah-mudahan ya sesuai lah yang Mas Beben bilang begitu. Billahi ta'ala, gue yang penting gue ya yakin sama yang di atas, itu aja gue bilang gitu Ya. sama Mas Beben. Jadi gue baliklah ke rumah sama istri sama anak juga ya kan, karena gue bawa kan ke sono kan sambil kita main silaturahmi gitu ya kan. Setelah balik di rumah ya nyampe di rumah gue penasaran lagi, gue bertanya sama istri, kayaknya kalau dari menurutnya Mas Beben itu, pernyataan dari Mas Beben itu, menurut Mama itu yang dua orang itu dari mana? Gitu. Oke. Kalau nggak salah kayaknya itu dari Papa. Dari yang Pemalang ya. Bapak mertua. Mertua. Pak mertua. Ya. Karena bapak mertua saya juga kan kalau masalah ngobatin juga dia bisa ngobatin. Dari situ. Habis itu gua orangnya sigap, Ya. telepon dong. Langsung tuh ya. Iya, Oke. gua telepon bapak mertua saya. Pak, saya nggak tahu benar atau enggak, saya dapat cerita dari teman saya kayaknya ada ya yang menjaga Ernest. Ya. 2 orang tapi berpakaian Jawa. Satu pakai apa sih namanya? Blangkon. Ya. Satu enggak. Iya, Benar. itu dari leluhur sih. Konfirmasi langsung Ki. Langsung Langsung dijawab. dikonfront nih. Oke. Nggak panjang cerita, saya minta ditutup. Saya pengennya Ernest itu Normal aja. normal, sebagaimana seperti anak-anak Lain. dan info itu dari mertua saya. Oke.
nanti di umur sama, persis hampir sama. Kalau dia nggak di 4 tahun 5 tahun baru kita. Oke. Nah, ini cukup ini ya, Ya. cukup mulai draining nih. Oke. Iya. Singkat waktu, berjalannya waktu, setelah anak Ernest itu di umur 5 belum nyampe lah, 4 tahun lebih lah. Ya kita anggap lah ya menuju 5 tahun nih. Iya. Oke. Tapi sebelum dia, kayaknya itu hampir 5 tahun lah. 5 tahun Tapi kurang lah. sebelum 5 tahun hampir kurang. 5 tahun itu udah banyak lah kejadian. Pasti. Karena sudah masih kebuka ya, masih Karena kebuka ya. di umur dia tadi yang dari 2 tahun sampai mau menjelang 5 tahun, di situ udah banyak ya, kejadian. Yang awalnya tadi emaknya itu di rumah itu nggak ada yang takut ya. Sampai takut. Jadi nih. emaknya takut. Namanya soalnya dia mau menjelang 4 tahun apa itu berbicara itu udah mulai. Udah Bu. Oh, bener. Udah mulai. Bener. Apa yang dilihat sama dia itu yang dikasih tahu ke emaknya. Waduh. Anak kecil nggak mungkin bohong dong. Iya. Aduh. Oke. Dan interaksinya dia kalau lagi sendiri itu lebih jelas lagi. Kayak bermain, bercanda, lari itu padahal dia sendiri di kamar. Wah, wow, Begitu. ah. Ya kalau menurut informasi yang saya dapatkan dia bermain ya sama yang 2 ini. Oke, diajak main ya, Iya. diajak main. Karena ini selalu ngejaga satu di belakang, satu di depan. Oh, oke. Gitu. Kalau kita nanti dibiarkan dia pas lagi sendiri, baru nih masuk nih ke dalam rumah. Oh, oke. Ya, berinteraksi, bermain. Gitu. Tapi itu masih hal, kalau menurut saya itu masih hal biasa aja. Ya karena anak kecil lah ya, mungkin karena Fantasi anak anak kecil kecil, ya. Yang parahnya dia yang melihat yang lain. Tetap Yang- diceritain bentuknya juga. Diceritain. Ma, itu di tangga anak kecil. Aduh. Suka pakai baju-baju kayak baju apa sih namanya? Yang kayak baju ulang tahun gitu. Badut. Aduh. Apa? Dress. Ya kayak gitu-gitulah ya. Iya. Oke. Yang rambutnya panjang lah. Yang Itu tuh ini rambutnya lah. panjang. Yang mukanya hancur sampai berdarah-darah. Ini semua panjang banget lah rambutnya. Katanya begini. Emaknya jadi parno. Iya, pasti. Semua orang Yang awalnya nggak pernah takut di rumah ya. Ya dampaknya ke gua. Dikit-dikit sedia anak cerita begini, mau tak apa? Kalau bisa pulang cepat ya. Kalau kita masih posisi di luar ya. Iya, iya. Oke. Itulah hal yang suatu yang sering terjadi. Karena sebelumnya juga, sebelum gua nikah juga. Ini flashback ya, kita mundur sedikit ya. Iya. Karena dulu saya sebelum menikah juga. Karena saya dulu kan bareng tinggal sama kawan di rumah itu ya. Karena saya kan itu tinggal di mes ya. Iya, iya. Nah, karena rumah yang dulu kan itu nggak saya tempatin. Jadi itu dulu itu saya jadi tinggal di mes itu. Nah, ini singkat aja ini. Itu dulu saya sering di situ dikerjain. Oke. Sering saya dikerjain. Yang paling sering itu saya itu mes di bawah. Ya. Kantor itu di lantai 2. Ya. Nah, jadi itu sering kalau udah menjelang maghrib atau gimana. Lu bayangin, kita kan selesai kerja semua itu matiin semua ya, Iya, komputer iya, di iya. atas semua itu ya. Lu bayangin di atas ya. Saya juga ya seumur-umur ya, alhamdulillah saya belum pernah ya yang namanya melihat langsung wujudnya begini begitu belum pernah. Tapi merasakan. Tapi kalau dikerjain sering. Iya, iya, iya. Jadi itu di atas itu jalan semua. apanya? Printer hidup Pak. cepet cet itu dong. Kayak ada aktivitas di atas ya, Pak. Aktivitas di atas dong.
Mungkin hantunya lagi kerja, wah. Masih mending Ji kalau dia kerja gue alhamdulillah dibantu gue kerja kan begitu kan. Masalahnya kerjaan gue nggak ada yang dikerjain. Kalau itu gue biarin mungkin Ji. Ya udahlah, terserah bantu gue gitu ya. Masalahnya itu setelah gue naik ya namanya gue penasaran gue ya. Gue naik itu udah banyak tuh yang namanya kan printan kan di sini ya. Ya Yang pasti udah ada ke-print. yang ke print Memang gitu itu hidup printer jalan-jalan. Iya. Tapi itu kertas kosong. tapi jalan. Kalau ada tadi kerjaan gue situ gue biarin tidur dah gue ya kan besok gue tinggal jalan kan gitu. Enak di dia. Kerjaan udah kelar nih. Pagi-pagi udah kelar. Iya udah kelar nih. Siapa yang kerjain? Setan. Itu yang seringnya. Itu hidup semua unit di atas. Printer jalan semua. Oke. Itu Gangguan yang gangguan pertama. yang pertama. Gangguan yang kedua yang sering itu gue kalau gue di atas, yang dikerjain di bawah. Gue lagi kerja, ini belum itu memang waktu kita lembur ya. Jadi memang setelah maghrib sih kejadian itu semua. Oke. Yang paling banyak. Itu kran wastafel itu hidup. Hidup sendiri nih. Iya. Tapi nggak ada orang. Iya. Jadi kedengaran dong. Habis itu kayak suara itulah, piring lah, tang gitu ya kan. Emang bukan piring itu. Beling. Kalau beling tadi ya piring-piring apa itu sih? Plastik itu. Ya pasti kedengaran dong. Yang panci lah di itu. Nah, turun dong gua. Ya. Kena wastafel jadi gua matiin lagi. Gua beresin lagi. Ya. Naik lagi gua, dihidupin lagi. Ya. Jadi kesel sendiri ya. Iya, dihidupin lagi sampai 3 kali saya itu naik turun. Dengan kejadian yang sama gua beresin ini begitu lagi. Ya gua udah kesel nih, Yud. Gua sebenarnya gua juga memang gua itu orangnya nggak penakut sih. Iya. Apapun yang terjadi memang gua nggak penakut. Habis itu ya terserah lu dah, hancurin aja semua. Gua bilang begitu, terserah lu hancurin semua nih, gua bilang. Kerja, gua bilang begitu. Udah kesel gue. Ya. 3 kali gue mah naik turun. Capek nih. Bukan ngurusin dia doang. Kardio tuh. Iya. Oke. Habis itu udah gue naik lagi, gue udah kesel gue, terserah hancurin aja semua. Habisin aja tuh air. Ntar nanti isi lagi tuh toran gue bilang. Oke. Kesel naik gue. Oke. Gak ada lagi. Ada lagi. Mungkin gue karena udah pasrah kali ya. Iya. Udah. Dari situ yang sering berulang-ulang begitu. Oke. Nah, jadi kita balik lagi ke itu. Ya, dengan kejadian gue yang dulu yang sering gue dikerjain. Ya anak gue tahu ngelihat itu semua. Siapa yang dulu yang ngerjain gue, siapa ini semua gitu. Iya. Nah, banyak yang udah yang janggal ini tuh macam karena udah terbiasa dan kebiasaan. Kalau ibarat kami di Batak, aso maluna taru balihan nahu karena biasa. Cakep. Artinya. Oh ya, kalau namanya udah kita terbiasa, hal yang biasa itu ya Menjadi biasa. Iya. Nah, begitu. Jadi hampir mau menjelang 5 tahun. Ya. Saya minta itu ditutup. Saya minta ditutup sama teman saya juga, begitu juga sama Orang tua saya. Oke. Sama sekali nggak bisa tuh ya. Sama sekali tidak bisa ditutup. Paling kayak masih bisa. Dia kayak burem apa abu-abu gimana sih? Blur. Kayak ngebayang begitulah gitu. Tapi dengan saya dikasih tahu itu tetap, tapi ini akan kebuka lagi. Terus sendiri. Iya, kebuka sendiri setelah dia umur 7 tahun. Wow. Berarti Cuma 2 secara tahun. iya, secara tidak langsung tidak bisa dibuka tapi diminimalisir mungkin ya. Iya.
Tapi itu akan mulai lagi setelah Umur kebuka 7 lagi tahun. setelah dia umur 7 7 tahun. tahun. Oke. Singkat cerita Pak, setelah diminimalisir apa yang terjadi? Setelah diminimalisir tetap juga itu dia tetap berinteraksi karena dia bisa mendengar. Walaupun blur, Iya, tetap berinteraksi. makin jelas dia orang itu komunikasi. Ngomong sendiri, Pak. Ngomong. Tanpa objek. 7 tahun udah ngomongnya fase banget. Intinya itu aja. Kalau berjalannya waktu setelah minimalisir akan ada tuh abang iparnya saya, berarti suami dari kakaknya saya. Dia itu juga dia seorang ustadz. Tapi sebelum dia jadi ustadz itu yang namanya pengetahuan begitu juga dia kuat. Saya cerita begitu. Sebenarnya nggak ada masalah deh, nggak ada yang perlu kamu takutin. Oke, tidak perlu ada yang dikhawatirkan ya. Karena itu memang yang dua itu melindungi dia. Oke. Istrinya aja yang khawatir. Ya gitu itu. Masih berapa jadi? Kalau gua mah diceritainnya gua biasa aja. Ya, tapi bini nih ya. Parno. Ya dikit-dikit ya selama gua udah jarang gua keluar rumah. Kalau yang namanya udah malam. Temenin istri tuh Kalau ya. iya, kalau udah bisa gua keluar itu kalau kebetulan kalau lagi ada mertua datang liburan atau gimana ya, Baru keluar. atau ada temannya yang lain atau adik atau apa, udah di situ baru gua. Setidaknya nggak sendiri ya. Kalau malam itu nggak bisa gua Nggak keluar bisa. yang namanya cerita malam. Oke, singkat Kecuali kalau udah kondisi mendesak. baru tuh. Kalau misal pekerjaan mau tak mau saya Urgent. keluar. Oke. Dan itu pun saya diburu-buru. Pak kalau bisa kalau sudah selesai urusan Langsung pulang balik ya. Gitu. Oke. Singkat cerita, setelah diminimalisir, kejadian-kejadian itu masih tetap berjalan ya Pak ya. Iya berjalan. Oke. Setelah 7 tahun ini Pak, mungkin ini gongnya kali ya. Yang tadi dia 90% dia bisa ngelihat. Sekarang itu dia udah bisa melihat jelas. Ibarat kayak Udah kita melihat 100. manusia. Wow. Waduh. Karena sudah 7 tahun ini ya. Iya. Berarti sekarang umurnya berapa Pak? Dia udah 8 tahun. Oke, berarti setahun yang kemarin ya. Setahun yang kemarin nih. Setelah 7 tahun setelah di sini dia. Setelah Di setelah pindah rumah di sini ya. Di sini. Di sini ya. Iya. Oke Pak, mungkin bisa diceritakan Pak gongnya. Pak. Ada kejadian apa nih, Pak? Di sini nih. Karena makin jelas penglihatannya nih, Pak. Penglihatan Iya, makin memang jelas nih. Mulai nih. Mulai yang dari itu semua diceritain sama dia. Paling dia kan paling banyak itu dia interaksi itu kan sama itunya. Sama Yang dua mamanya. tadi. Oh, mamanya. Yang di bawah itulah. Tapi alhamdulillah ya karena udah terbiasa juga istri saya dan dia juga nggak terlalu itu banget lagi. Paling kalau memang era cerita, udah bang gak usah diceritain. Atau udah biarin aja gitu ya. Iya, makanya kan jadi penakut tuh. Apalagi adeknya ya. Iya, Ernest sama Kinan itu penakut. Kalau habis main dari sini, kalau mau ke rumah, itu harus diantar. Kalau orang kan tidurnya di atas. Iya. Itu harus diantar tuh ke atas. Kalau lu disuruh naik sendiri lewat tangga, dia nggak bakal mau. Karena dia katanya sering itu kakinya kayak dijailin, ditangkap lah gitu loh. Aduh, mama. Ditangkep Ji. Tangkap gua mah tendang. Iya, Ini gongnya sih. itu yang udah ya. Makanya yang mulai dari itu pun pernah saya ceritain juga sama itu. Kayaknya sama ya Mas Yuda juga saya pernah cerita. Yang dulunya saya masih pertama-tama pindah kemari. Dan itu dulu kan yang ditempatin yang D91 ya. Saya juga nggak mau nyebutin itu ya. Yang D91. Dulu itu kan belum ditempatin tuh dengan beliau. Ya. Nah, itu kan masih kosong. Hmm. Nah, sering dulu itu saya di situ mobil parkir.
Oke. Maksudnya saya ya di rumah biar agak lega. Lega, iya, iya. Soalnya masih banyak Masih barang kosong ini lah, ya, yang ya. benerin ini itu macam lah, kan sering dulu saya parkir di situ. Oke. Yang seringnya saya terjadi di sana, kalau saya pas lagi ngambil sesuatu di dalam mobil, saya nggak pernah namanya melihat kayak, alhamdulillah jangan dah. Ya, ya, Sampai ya. sekarang jangan dah dilihatkan saya gitu kan. Mau dikerjainnya ya terserah dah. Yang penting jangan saya lihat gitu. Ya, ya, ya. Nah, jadi saya sering itu ngambil sesuatu di mobil. Saya itu sering banget mencium aroma tak enak. Kayak bau itu darah amis banget. Bau amis bangke Menyengat gitu, ya. menyengat banget. Di situ ya saya yang sering terjadi. Oke. Tapi setelah saya itu ada yang menempati rumah itu, malah yang sering menyengat itu di dekat jemuran saya yang di atas. Di situ nggak pernah lagi. Semenjak sudah ada yang Nempatin. Makanya Ernest itu banyak derita. Yang dia lihat lah itu di jemuran rambutnya panjang mah. Itu kayak jantungnya darah-darahnya itu kayak tali-tali itu. Ya berarti itu dong. Kuyang ya, jenis kuyang Ki. Tapi alhamdulillahnya apapun yang datang mengganggu dia itu ya nggak bisa. Ya walau alam ya, dibalik dari dua Sebenarnya itu ya. kalau memang Ernest udah tahu untuk memerintahkan yang dua ini Bisa. karena dia belum bisa untuk memerintahkan ini. Itu bau amis ya berarti Pak. Enggak tahu. Darah. Hah? Darah. Kalau amis itu bukan yang dari dua ini. Enggak, bukan, dari yang tadi, jemuran yang itu. yang Ya, lain ini. Mungkin ya. Itu kadang bohong banget loh. Apa sih? Apa ada yang lagi boker nggak disiram atau gimana sih? Tapi nggak begini. Beda bau. Baunya beda nih kayak boker sama amis nih. Iya. Beda nih. Ini deket banget lagi tempat. Jadi saya ada sedikit ya. Saya ada flashback sedikit. Ini memang agak lumayan serem. Wah, agak lumayan salam bakar dulu berarti. Flashbacknya saya itu sebelum itu ya, yang sebelum tadi dia 5 tahun ya. Ya, sebelum dia pengen ditutup atau diminimalisir itu ya. Iya, saya sebelumnya itu saya di 2000 berarti bokap saya itu meninggal 2019. 2019. Nah, 2019 berarti Ernest itu Usia 1-2 tahun lah ya. 2017 2 tahun. 2 tahun ya, ya, hampir mau 3 tahun. hampir mau 3 tiga tahun. tahun. Oke. Hampir mau 3 tahun. Nah, di situ Ernest dan itu kondisinya maknya juga udah mengandung Adiknya. Oke. 2 bulanan kalau nggak salah. Ya. Masih itulah 2 bulanan gitu. Saya juga dapat kabar meninggalnya almarhum bokap jam 4:30 ya, meninggal bokap saya posisi masih di site Ya. nah, dan saya pun kalau mengejar ferry karena setiap kalau kita mau keluar dari Tanjung Balai Karimun kita Ya. harus Nyebrang. Ya. Ferry. Sedangkan ferry itu semua berakhir itu di jam 5 sore. Ya. Ini jam 5 pagi nih ya. Bukan. Oh. Jam 5 sore. Oh, jam 5 Saya dapat sore. kabarnya. Oke. Nah, ferry itu udah terakhir semua Udah itu di nggak jam ada 5 Ki. Nggak sore. ada. Udah habis. Ya, udah habis. Karena nggak setengah jam itu saya nggak keburu dari site mau ke rumah dulu prepare semua itu untuk nggak keburu. keburu. Memang Oke. benar pernyataan nyokap saya semenjak saya dulu yang mau berangkat ke Korea. Semua sebelum saya itu pernah saya mau berangkat ke Korea. Saya itu ditegaskan sama bokap saya. Ya. Tolong kamu pikirkan. Oke.
selama kamu di Indonesia belum tentu kamu bisa melihat bangkainya saya. Setelah di travel dari Dumai ke Padang Sidimpuan, saya ditelepon masih di perjalanan nih, masih berjalan udah 2 jaman lah dari jalan saya dari Dumai. Berarti ada masih sisa sekitar 6 jam lagi baru sampai ke tujuan. Saya ditelepon sama adiknya bokap. Ini gimana, Mang? Kalau bahasa dari itu kan pasti manggilnya Mang ya. Mang itu udah berarti nak gitu. Ini gimana nak? Kita mau nunggu kamu atau soalnya itu kondisi almarhum udah nginap 1 malam. Masa mau diinapkan lagi? Iya. Kasihan dong. Gua jawab, lanjutkan udah fardu kifayahnya. Masalah saya tidak ketemu tidak masalah. Lanjutkan fardu kifayahnya. Oke, Lanjutkan. kita lanjutkan. Kita lanjutkan juga ya. Kita lanjutkan, ini perjalanan masih panjang banget. Panjang. Ini menarik banget. Poi geng, kita lanjutkan di part 3. Part 3 ya Om Roy. Siap. Kita part 3 Dan dilanjutin. ada konsep baru mungkin Ki. Dan mungkin nanti ada Itu namanya kita Surprise. surprise Ada surprise di part 3 dari Part- Om Roy. dari Om Roy. Iya. Oke Poi geng, thank you udah dengerin dari Part part dua 1, kali part 2, nanti tungguin di part 3-nya. Part 3-nya.